Makanya di Markus 5 hanya orang yang kesurupan roh jahat, orang gila yang nyembah Yesus, orang-orang Majus yang menyembah Yesus. Itu fakta itu. Sedangkan muridnya, Yesus mengatakan apa? Percaya Yesus utusan. Yesus mengatakan apa? Muridku percaya saya utusan. Nah terakhir, di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Ini Yesus pun dibantah oleh mereka manusia-manusia palsu ini. Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu aku kerjakan. Dan pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus pun dibantah sama manusia palsu ini. Saksi Yesus apa tentang dirinya? Aku utusan. Sebagai utusan, apakah dia Tuhan? Bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Tadi dunia harus tahu bahwa bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Nah ini manusia palsu. Kalau ditanya kayak gitu, yang kau sembah manusia? Bukan. Yang dilahirkan Maria manusia? Manusia. Yang kau sembah bukan manusia. Yang kau sembah yang keluar dari rahim Maria atau bukan? Iya. Itu manusia atau bukan? Manusia. Kau menyembah manusia? Enggak menyembah manusia. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Tapi kami tidak menyembah manusianya, kami menyembah keilahiannya. Manusia palsu, tak berakal. Nah, inilah dia teman-teman sekalian. Demikian. Manusia rasa Tuhan. Pak Rostrum ada tanggapan Bang? Tadi dia bawa Lukas 2:11, Yohanes 13:13. Pak Rostrum, silakan. Pak Rostrum dia buka mic-nya. Ya. Sebentar. Saya harus menanggapi dari sisi yang mana ya, Pak? Ya, dia mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 13:13, Lukas 2:11. Itu, Pak. Ya, itu berarti dia pakai terjemahan Lembaga Bible Indonesia karena dia menggunakan kata Tuhan. Itulah kekacauannya. Makanya untuk speak up itu mestinya menggunakan Lord. Itu baru nanti kita bisa berdiskusi. Kalau sudah Tuhan ya Tuhan dalam artian Sang Pencipta, ya bagaimana saya harus membantah Bang Zuma? Terima kasih. Ya karena memang kata dia tadi Kristen Indonesia itu beda dengan Kristen di Yunani Bang. Padahal dasar Kristen dari Yunani. Kok bisa berubah Bang? Siapa gurunya mereka? Kok dirubah-rubah anak orang menjadi Tuhan? Silakan Pak Lasrum. Ya itu penggunaan istilah itu kan sejak tahun 60-an ya. Jadi kan kalau di ayat 42 itu, aku tahu bahwa engkau senantiasa mendengar permintaanku. Aku berkata demikian untuk kebaikan semua orang di sini supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku kan. Itu kan yang disampaikan oleh Bang Zuma ya. Itu kan konteksnya tentang Lazarus dihidupkan semula. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti menghidupkan Lazarus kan. Itu konteksnya di situ kan. Nah di sinilah tentang penggunaan kata yang mesti diluruskan dulu baru berdiskusi gitu. Itu dari saya tanggapannya Bang. Oh jadi sebelum mereka diskusi harus di restart dulu otaknya gitu loh. Gitu ya. Iya Bang, jadi mesti penggunaan kata dan bahasanya harus tepat dulu. Jadi itu baru nanti enak lah diskusi kalau mungkin mau berbantah-bantah. Sedangkan yang disampaikan adalah sudah kesalahan dalam serapan kata, ya kocar kacir nanti dari ujung sampai ujung. Pak Juma, bagaimana cara merestart otak rusaknya si Ferry, Pak Juma? Saya rasa bagi kita itu sulit.
Kenapa sulit? Karena Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Bahkan Al-Quran menegaskan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Iblis yang merasuki dirinya itu bersama-sama dengan dirinya untuk menyesatkan, dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Begitu punya anak, anaknya disesatkan. Anaknya punya anak, anaknya disesatkan. Anak punya anak, anak disesatkan. Karena begitu anaknya besar, diajak ke gereja, diajak menyembah kepada Yesus. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa penyesatan atau kekuatan yang dimiliki oleh iblis untuk menyesatkan manusia itu dhaif, lemah. Lemah itu. Itu kata Al-Quran. Yang membuatnya kuat orang-orang seperti dia yang tadi itu. Oh, dia kuat sekali. Muter sana, muter sini, muter ke depan, muter ke belakang. Gitu. Kuat sekali. Iblis itu lemah. Iblis cuma membisikkan saja. Jangan kau ikuti dia. Jangan kau percayai dia. Yang betul itu begini, yang betul itu begini. Bisikan itu lemah. Tapi yang memperkuatnya dia. Maka kemudian bagaimana mungkin kita membangunkan orang yang pura-pura tidur? Susah. Kita membangunkan orang yang pura-pura tidur itu susah. Kalau orang tidur asli bangunkan seketika dia terbangun. Tapi kalau orang yang pura-pura tertidur dibangunkan itu berat. Sama seperti saudara Ferry tadi. Tahu kebenaran. Paham betul. Bahkan kalau dia teliti membaca Bible, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27 itu sudah sangat jelas. Sampai nomor 23 itu sudah sangat jelas bahwa yang mengalami pengusiran bukan Kristen biasa. Kristen yang sudah pada level, kalau di Islam itu sudah level wali. Bayangkan aja, bermujizat dia mampu, mengusir setan dia mampu, apalagi bermujizat, bernubuat mereka mampu. Berarti levelnya itu kalau di Islam sudah level wali. Bukan Kristen biasa di situ. Bukan lagi jemaat-jemaat biasa. Tapi Kristen yang luar biasa. Yang levelnya sudah bisa melakukan sihir yang luar biasa. Tapi diusir. Nah, seorang Ferry, mau tidak dia jujur mengakui itu? Enggak. Waspadalah kepada pengajar nabi palsu yang datang kepadamu. Nyamar domba padahal dia serigala. Dari buahnya. Buah itu apa? Penganut. Pohon itu apa? Agama. Kalau penganutnya menampakkan ciri-ciri, memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, pakai namaku, maka batangnya yang harus kau tebang. Karena tidaklah mungkin batang yang baik membuahkan buah yang baik. Begitu juga batang yang baik membuahkan batang yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Tidaklah mungkin kemudian batang yang buruk menghasilkan buah yang baik. Gak mungkin. Batang yang buruk menghasilkan buah yang buruk, maka ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Itu kata Yesus. Yesus mengulangnya lagi. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan. Agama mana di muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan? Agamanya dia, si Ferry. Tapi apakah mereka itu mau sadar? Kagak. Kagak. Umat Islam saja yang menjabarkan kebenaran dengan insting logika, tidak mereka dengar. Apalagi kalau cuman Bible, yang cuman tertulis, tak ada yang mengajarkan dengan jujur. Sekelompok orang di antara mereka mengajarkan dengan jujur, malah disebut penyesat. Coba. Mereka disebut penyesat. Kalau perlu mereka dibunuh, dihilangkan, dilenyapkan, karena dianggap sebagai penyesat. Apatah lagi kita ini. Kita saja ini yang kita sudah keluar 24 jam dengan data Bible yang begitu akurat.
melakukan pendekatan bahasa, melakukan pendekatan mantik, melakukan pendekatan Bible, melakukan pendekatan Quran, tidak mempan. Karena pada prinsipnya, wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira. Itu dia. Prinsipnya itu di situ. Karena dia kemudian menolong iblis untuk durhaka kepada pencipta alam semesta. Nah, itu fakta. Coba, siapa yang diusir, yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Oh, banyak alasannya, lidahnya dililit. Oh, dililit sampai ke belakang toilet, dililit ke pohon cempaka, dililit lagi turun ke sawah lidahnya, naik lagi tuh, naik ke plafon lidahnya, nanti masuk ke kandang kambing, kandang sapi, melilit lagi tuh ke mobil traktor, masuk ke kapal selam, begitu aja terus lidahnya terusnya, sampai dia mati dalam keadaan kekufuran. Kayak gitu. Siapa yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan? Nah, nanti tengok jawabannya tuh. Kamu tidak mengerti semua, kamu tidak paham Bible, karena kau tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kayak gitu-gitu. Padahal di situ sudah sangat jelas, yang bermujizat dengan menggunakan nama Yesus itu Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam. Tapi dia akan berkelit kalau dia sudah sampai ada titik cahaya sedikit yang dia temukan, dia mengatakan begini, oh itu Kristen. Nah itu, ada yang bisa menjawab sampai situ. Tapi sama aja, oh itu Kristen Bang Suma, tetapi mereka Kristen munafik. Padahal polanya adalah tak ada Kristen munafik, tak ada Kristen ini. Yang jelas kalau buahnya buruk, maka batangnya tebang. Semuanya kena. Karena aku hanya utusan. Aku bukan Tuhan. Nah, sementara saudara Ferry, the gang, itu Kristen-Kristen yang tidak mengikuti kebenaran menurut Tuhan Yesus, kata dia. Oh, kamu bisa, kamu ikuti Tuhan Yesus. Berarti kamu juga memanggil Tuhan berarti. Sedangkan yang dimaksud di situ adalah memanggil Sayyid, memanggil Kurie, memanggil Tuhan, memanggil Mar dalam bahasa Arab. Bukan memanggil Tuhan, memanggil Theos, memanggil Allah, bukan. Sedangkan yang memanggil Kurie atau Kurios kepada Yesus itu dua kelompok. Yang memanggil Tuhan itu, yang memanggil Kurios itu kepada Yesus itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah pengikutnya yang melakukan kehendak Bapa. Yang kedua adalah penyamar-penyamar serigala yang bukan pengikutnya, yang menggantikan Tuhan Bapa dengan anak Maria. Itu dia. Saya kira begitu Bang Hadi dan juga teman-teman yang lain. Demikian, silakan. Mantap. Jadi sumber utamanya di sini adalah bintang timur. Kalau bintang timur, Lucifer sudah merasuki, sudah susah untuk di restart. Itu ibarat kata komputer itu kompresornya. Kompresornya udah kena. Bicara sedikit Bang Hadi. Silakan. Oke, gini. Sebenarnya dasarnya ya, mulai dari agama Yahudi, Yahudi juga tidak menyembah satu Tuhan loh. Ah? Anda percaya itu? Bang Juma, Anda percaya? Enggak. Kecuali Enggak. Yahudi yang meninggalkan ajaran Tuhan pencipta alam semesta. Jadi saya buktikan ya. Kebenaran Anda agama apa? Saya Kristen Oke. Bang. Ya, silakan. Oke. Siapa nama Tuhannya Yahudi? Langsung aja. Oke. Ujair. Ah? Ujair. Ujair. Ya. Di mana? Oke, di dalam At-Taubah 30 disebutkan bahwa Kenapa lu pakai orang Al-Quran? Yahudi. Iya, saya membawa dasarnya dari sumber Al-Quran Anda loh. Di Al-Quran dinyatakan Ini di At-Taubah dipertahankan 30 nih, orang kayak gini. orang Yahudi menyembah Ujair. So, ada Kok ini Al-Quran sih? semua yang naik. Coba lihat, kita buktikan. Bang Juma silakan open cam. Kalau mau menjelaskan Tuhannya Yahudi itu pakai kitab Yahudi, kucluk. Kenapa lu menjelaskan ini? Sembahnya Yahudi pakai Al-Quran? Kenapa sih banyak orang? Bagaimana ini banyak? Gua gak bisa kata-kata ini. Apa diapain nih orang kayak gini nih? Ya nggak ada pelampung lagi Bang Handi.
menjelaskan kitabnya Yahudi atau Tuhannya Yahudi dia pakai Al-Quran. Menjelaskan kitabnya dia, Tuhannya dia pakai kitab Yahudi. Kok nggak ada pendirian ya? Diulang ya, Santo dengerin ya. Ya, ingin menjelaskan kitabnya Yahudi pakai Al-Quran. Ingin menjelaskan Tuhannya dia pakai kitab Yahudi. Terus lu apa pakaiannya? Tuhannya orang Yahudi ketawa Ujair. Parah. Ini orang kayak gini belajar di mana ya? Nggak malu bro, malu lah kalau gitu loh. Lu nanya nggak ada pendirian, malu kamu jadi orang Kristen. Kerjanya cuma nyalahin orang. Dia sendiri nggak introspeksi diri. Introspeksi diri dulu lah. Pak Restrum silakan tanggapannya bang. Mengenai tadi penjelasan Bang Juma, silakan. Iya, terima kasih, Yos. Jadi kalau kita melihat dari yang disampaikan teman-teman yang tadi mengaku Kristen itu, ya saya mestinya yang minta maaf karena kami tidak belajar Al-Quran secara sepenuhnya, tetapi kami melalui terjemahan kemudian bertanya kepada rekan-rekan itu yang mesti etikanya, kecuali kalau dia memang memahami dan belajar, dia punya dasar di situ. Kalau enggak ya repot juga. Kemudian tentang secara dogmatis sebenarnya ada beberapa memang pertentangan di antara kami ya terkait dengan bagaimana doktrin tentang Yesus itu didudukkan pada posisinya gitu. Karena memang di yang tidak pernah dibahas di gereja adalah di kitab-kitab karangan Yohanes. Itu justru tidak pernah dipelajari di gereja. Ini kalau memang saya salah silakan diinterupsi oleh teman-teman Kristen gitu. Sangat tidak ada, apalagi gereja-gereja di aliran terbaru di Indonesia ini sangat menghindari kitab karangan Yohanes ini disampaikan, karena akan terjadi kekacauan berpikir kami, kemudian dogma kami akan bergeser gitu. Karena di dalam Yohanes memang Yesus atau Yeshua itu jelas di situ dia memang sebagai, kalau dibilang dia sang firman, iya semuanya berasal dari sang firman, termasuk alam semesta juga dari sang firman, gitu kan. Nah, mendudukkannya sudah salah gitu. Dan saya tidak pernah menggunakan kata Tuhan terhadap Yesus, gitu. Tapi Lord, saya menggunakan kata Tuhan. Demikian Bang. Sementara dari saya sambil mencari ayat-ayat ini tadi. Kebetulan saya bongkar-bongkar buku juga. Jadi tadi sempat ketemu, cuman Abang Zuma lagi menjelaskan, jadi ya saya tutup lagi. Demikian Bang, terima kasih. Ya itulah. Ada lagi yang mau menanggapi silakan. Bang Juma, gimana ini orang-orang kayak gini? Kita terima lagi nih ya. Si kebenaran ini. Kebenaran kamu menguasai Al-Quran ya bro? Kebenaran. Namamu kebenaran tapi isinya kok nggak benar semua. Halo. Ya. Ya. Kok diturunkan saya Bang? Karena kamu mengatakan Tuhan Yahudi, kamu kenapa pakai Al-Quran? Iya, saya hanya melihat faktanya di dalam Apakah Yahudi punya kitab? Kenapa nggak pakai kitab Yahudi aja membuktikan Tuhan mereka, Bang? Kenapa? Kan ada kitab Yahudi, ada Torah. Itu ya, ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketubim. Kenapa nggak pakai itu, Bang? Iya, Bang. Tetapi itu kan ada narasi dalam Al-Quran bahwa Kenapa orang pakai Yahudi itu Al-Quran? menyembah Ujair. Ya, Siapa? Yahudi menyembah Ujair.
Di mana itu tertulis bahwa Yahudi menyembah Uzair? Oke. Yahudi menyembah Uzair itu tertulis di dalam hadis Bukhari 4215. Kita buka ya. Hadis lagi. Iya, Di karena itu At-Taubah, sejalan kan. At-Taubah. Kalau di At-Taubah dikatakan gini, Bang. Di At-Taubah Udah. Coba aku telepon si Billy dulu suruh naik ya. mengatakan Uzair itu putra Allah. Jadi Anda nggak percaya sama Al-Quran Anda gitu ceritanya? Saya percaya Al-Quran tapi saya tidak percaya congormu. Ya udah lihat saja buktinya. Anda buka At-Taubah 30. Anda Kau yang jelaskan. buka coba, kau Kalau baca memang coba. penjelasan saya salah, silahkan jelaskan. Ya, memang Kan kau gitu salah. aja, gampang kan? Ya udah buka, baca, katakan di mana kesalahan saya, kan gampang. Nah, kesalahan kamu karena kau sering makan babi. Udah saya jawab. Silakan Pak Jemaah. Ya memang orang-orang Yahudi, tapi bukan semua orang Yahudi, mengatakan bahwasanya Uzair itu atau Esra itu adalah putra bapa atau di Al-Quran disebut sebagai anak Allah. Kemudian orang-orang Nasrani menganggap bahwa Al-Masih itu putra Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Apa kata Allah? Qatalahumullah. Maka Allah kemudian melaknat mereka. Jadi orang-orang yang berkata bahwa Allah punya anak, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, maka dia dilaknat oleh Allah. Itu Al-Quran, surat Taubah, ayat 30, memang betul dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian di dalam Yesaya 66 munculnya orang-orang yang mendewa-dewakan kemudian dewa mereka atau sembahan mereka selain daripada Tuhan yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub. Ini yang dimaksud. Bagaimana orang-orang terdahulu menganggap Esra itu adalah anak Tuhan. Dalam arti kata dikarenakan karena Esra ini menghafal daripada Taurat. Sedangkan Taurat itu sudah tak ada sekitar ratusan tahun sampai kepada Esra. Kok dia bisa menghafal? Dia kok bisa tahu? Dia menjelaskan kemudian isi Taurat. Nah ini anak Tuhan ini. Nah itulah. Maka orang-orang yang menganggap Esra itu sebagai anak Tuhan, ya dianggapnya bahwa dia itu adalah jelmaan Tuhan. Sama seperti orang Kristen yang menganggap Yesus itu anak Tuhan, maka Yesus itu adalah Tuhan. Itu kedudukan dari Al-Quran surat Taubah ayat 30 itu. Ya, tapi yang lagi-lagi manusia palsu yang menjelaskan, mungkin mana kita bisa menerima penjelasannya, gitu Bang Handi. Itu paham ya. Jadi tidak semua Yahudi yang error, yang tegar tengkuk, yang nggak mengikuti ajaran para nabi, ya pasti Tuhannya beda. Sekarang kalau kamu pergi ke Yahudi di sana, lu bilang Tuhan lu kalian ini, kita nggak jamin ya. Lu pulang tinggal nama. Ya sama dengan Kristen. Ada Kristen menuangkan manusia, ada yang tidak. Itu loh. Ya, di situ bukan secara keseluruhan Yahudi menuhankan Esra, tapi Yahudi yang tidak mengikuti perintah para nabi, termasuk mengikuti ajaran Nabi Musa. Kira-kira gitu ya penjelasannya ya Pak Juma ya? Iya, betul. Iya. Makanya Allah menarasikan dalam Al-Quran sebagian di antara mereka. Itu sebagian kan? Kan sebagian. Tetapi Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapapun dari golongan-golongan tersebut yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan dirugikan. Mereka akan diselamatkan. Termasuk dalam golongan orang-orang yang diselamatkan, kata Allah. Berarti ada dari kelompok mereka yang beriman. Tapi tidak semuanya. Seperti itu Bang Nandi. Betul sudah tuh. Silakan. Tuh mantap tuh penjelasannya begitu. Coba kalau kamu pergi ke Israel sana, kamu pakai pengeras suara, teriak-teriak kayak begitu. Kira-kira Anda ini pulang tinggal nama atau diinjak lehermu orang Yahudi ya? Pak Santo, kira-kira
Santo, lu ngomong dulu Bang Santo. Ya ya bro. Kalau kira-kira orang yang kayak tadi ini pergi ke Israel teriak-teriak kayak gitu, oh Yahudi Tuhanmu, siapa tadi, ikan mujair gitu ya. Bisa terbalik. Kira-kira ini pulang tinggal nama apa diinjak-injak lehernya? Gimana kira-kira? Namanya udah nggak ada, hilang juga Pak. Mutilasi sampai namanya gitu. Pulang tinggal nama dia. Aduh. Pasti pulang tinggal nama. Ada aja tuh orang. Nggak ada sih. Itu aja nih waktu kebenaran itu. Pokoknya Kenapa itu ketawanya ngeri kali? Kenapa itu? Ketawa ngajak-ngajak lah weh. pokoknya jurusnya itu jurus pamungkas itu aja. Minta naik lagi dia. Gak usah lah. Si kebenaran minta naik lagi Bang Andi. Karena mau naikin gue malas dengerin suara pengen muntah gue. Astagfirullahaladzim. Naikin aja nggak apa buat dimainin Santo. Ini dia Bang Santo, Bang Sidik. Yang dinaikkan dia. Kalau main-main nih lumayan agama ini namanya. Nois. Jessica ini berisik, siapa ini Jessica? Direspon dulu loh yang baru naik. Jessica Pinang, selamat sore, agama apa? Adalah Jessica Pinang. Bukan kau yang dipanggil, kebenaran lu punya kuping nggak sih? Bukan saya. Sorry. Kupikir saya, Bang. Nggak usah mikir, kok nggak punya Begini, Bang. pikiran, nggak usah mikir. Oh, iya. Gini, Bang. Bang Andi, saya kan nggak ada lu diam dulu, menghujat, lu diam bro. dulu. Saya Tadi kan lu bilang, menarasikan "Us," sesuai itu kan dengan nggak bisa ngomong kan? Lu diam dulu. Tadi kau bilang Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhannya Kristen siapa, Bang? Tuhannya Yahudi udah. Iya, maksud Tuhannya saya Kristen gini, siapa? Bang. Anda kan mengatakan Tuhannya Yahudi itu Uzair. Di mana? Anda yang ngomong barusan. Iya. Nah, sekarang saya Iya, karena lagi itu kan di tanya. Al-Quran, Bang. Emang nggak bisa kau diskusi ya. Kau tanya baik-baik. Kalau Iya, Tuhannya itu kan di Kristen Al-Quran, siapa? Bang. Coba Anda jelaskan, di mana sih Yahudi itu Gue injak leher lu. Lu naik nggak mau diatur. Kan nggak enak gue 2 kali injak leher. Kan Tuhannya Yahudi udah, lu mengatakan seperti itu udah dijelaskan oleh Banjuma, ya clear and clear udah. Itulah sekarang kita pindah. Yang disembah umat Islam siapa, yang disembah Oten siapa, kan gitu diskusinya. Oke? Kalau mau naik silakan naik, jelaskan siapa Tuhanmu. Kami menjelaskan juga Muslim di sini semua nih, menjelaskan siapa Tuhan yang disembah. Diskusi kayak gitu persahabatan. Ini dia nanya, dia yang jawab. Tuhan orang lain dibilangin kayak gitu. Tuhannya sendiri nggak jelas. Nah, ya naiklah kau menjelaskan Tuhanmu. Nanti juga kami Muslim di sini menjelaskan yang mana yang kami sembah. Diskusi kayak gitu-gitu aja udah. Kalau Ustadz Wafi kan, Bang Andi kan dia memiliki 15 ilmu untuk ulama-ulama itu kan termasuk kan 15 ilmu untuk mentafsirkan Al-Quran kan. Tapi kalau kayak kebenaran tadi udah 16 kali. Kayak beneran aja dia. Bang Andi si Peri minta naik lagi deh Bang. Gak usah lah, males. Nggak ada gunanya. Bang Andi, katanya hari Kamis Bang dikirim. Nggak apa-apa. Kalau mau Masya Allah, naik, kalau mau naik, kagak usah sok tahu tentang agama orang lain. Naik aja menjelaskan. Banyak loh Kristen-Kristen yang masih galau. Sebagai Anda orang Kristen ya, naiklah. Saya Kristen, saya ingin edukasi saudara-saudara Kristen dimanapun berada, bahwa Tuhan kita itu ini. Tunggu sebentar ya, ada paket. Tunggu. Telepon dari Jokowi. Oke teman-teman yang agama Kristen silakan naik minta permintaannya kan. Terus teman-teman yang Kristen, ayo nih lagi ini si Bang Sidik lagi monitor dia. Jadi kalian nama Bang Sidik ini Bang Rostrum ini kalau ini dia sudah apa ya? Kenapa nggak sahadat aja Pak Restrum? Anu ya. Saya sudah ngobrol-ngobrol, cuman ya
bagaimana nanti dengan lembaga Bimbel Indonesia yang harus saya hadapin? Begitu ya, nanti saya dikira musuh mereka dong. Login, ngeri kali bundaku ini. Oh gitu ya. Bun, aku kok nggak ada di layar. Ada? Ada ini, ada. Di Cuman aku Bunda nggak ada. Rama gak ada di rumahku. Aku nggak ada di layar, jaringanku jeleknya. Lanjut. Ada di layar, cuman gak di rumahku nggak ada. Tadi kau manggil-manggil si Engki, kak mana orangnya? Itulah gak tahu aku kemana dia. Mana kau turun ini dulu. naik aku. Rostrum. Turun dulu baru naik. Nggak ada. Apa namanya Iya. sih? Pak Rostrum. Bang Siti, Ya, mana Paus? Paulus. Nah, saya mau tanya ke Pak Rostrum mengenai tentang Kok kan Sultan bang? Sultan apa ya? Sultan apa? Kok Sultan kan? Jangan sampai kudoakan kau duit bilang pindah ke sini ya bang. Sukan. Pak Rostrum, saya mau nanya nih Pak Rostrum ya. Ada tadi yang saya dengar yang tadi dari Kristen siapa ya tadi berkata nih Yesus itu menyerahkan nyawanya atau enggak ikhlas menyerahkan nyawanya untuk dibunuh kayak gitu ya. Padahal ada yang satu data yang saya baca di Yohanes itu tentang pengkhianatan Yudas. Pengkhianatan Yudas itu dikutuk oleh Yesus. Malah Yesus berkata kalau boleh yang berkhianat ini yaitu Yudas jangan dilahirkan di muka bumi. Kayak gitu kan. Jadi sebenarnya teori penyaliban atau pembunuhan atau kematian Yesus ini sesuai data atau gimana loh Pak? Gitu. Karena Yesus juga tak mau disalibkan, tak mau dibunuh. Tapi kata Kristen tadi dia bawa Yohanes 10 nomor 17 kalau nggak salah itu. Tapi kan itu beda konteks tentang persaliban dengan yang dikatakan itu kan. Ini itu ya, itu kan beda konteks. Nah, kalau kita lihat di dalam data-data Bible itu sendiri, Yesus pun menghindari sampai dia ke Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani itu yang saya baca tuh, Taman Getsemani itu kan bukan tempat biasanya berdoa Yesus, bukan. Kalau nggak salah Taman Getsemani itu cuma 2 kali disebutkan di dalam Bible. Sementara tempat biasanya berdoa Yesus itu kalau nggak salah itu di Kuil Sulaiman dan di Bait El, kayak gitu. Nah, yang jadi poin pertanyaan di sini tentang pembunuhan Yesus ini, kematian Yesus, ya, pemahaman teman-teman kita Kristen itu, Yesus itu ikhlas untuk dibunuh, atau malahan pun ada seorang pendeta yang berkata, ya memang dia datang untuk mati. Kayak gitu. Padahal kalau dilihat tentang pengkhianatan kita rujuk ya, tentang pengkhianatan yang dirasuki iblis kepada Yudas, Yesus pun berkata, kalau boleh anak ini jangan dilahirkan. Mengutuk Yudas itu tentang pengkhianatan itu gitu loh. Nah, jadi poinnya di situ juga Yesus nggak mau disalib. Malahan dia menyuruh murid-muridnya itu berjaga-jaga sampai menjual jubah, membeli pedang, dan pedang itu bukan kiasan, pedang itu dipakai waktu mereka menarik Yesus. Kalau nggak salah itu Petrus yang memotong telinga salah satu tentara Romawi dengan pedang itu. Itu gimana itu kira-kira Pak Rostrum? Silakan. Ya, terima kasih untuk Sudah masuk ke dalam ya, maaf ya Pak Rostrum. iya. Oh, memang sudah di dalam sejak lama kan. Jadi begini, saya pisahkan dulu dari konsep kami secara teologis dan dogmatis bahwa satu ada konsep yang disebut dengan keselamatan. Yang kedua, konsep penebusan dosa. Yang ketiga adalah kejadian penyaliban. Ini sesuatu hal yang berbeda. Maaf kalau agak noising ya saudaraku, Bapak Ibu, rekan-rekan, karena saya ada sedikit kegaduhan di sebelah saya. Jadi berarti konteks yang abang tanyakan ini tentang sejarah kejadian penyaliban kan ya? Ini saya mau konfirmasi dulu. Yang ditanyakan itu kan? Iya, tentang kematian itu, pembunuhan. Oke. Nah, saya sudah melepaskan tentang doktrin atau dogma penebusan dan doktrin atau dogma keselamatan.
saya lepas dua itu, saya akan fokus kepada konteks secara iman Katolik atau Kristiani, bukan iman, tapi secara kepercayaan kami terkait dengan sejarah bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapa, dalam bahasa Indonesia kepada Tuhan, bahwa dia kalau memang sebentar, karena saya ini tidak di depan data, saya ada di jalan, jadi saya tidak bisa membuka data ya. Saya mengutip sekilas, kalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, kan itu sering dibahas sama teman-teman Muslim juga. Nah, memang itu berdoa kepada Bapa, dan proses penyaliban itu secara sejarah politis memang itu kami percayai sebagai sejarah bahwa ada sosok yang disalibkan karena dia mengajarkan, dan karena di situ dianggap bahwa dia adalah raja orang Yahudi, menyebutnya waktu itu para pengikut Yesus itu menyebut dialah Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Nah, disinilah kesalahan konsep daripada teman-teman kita di Kristen Katolik bahwa Bapak datang sebagai manusia, kemudian Bapak ngobrol dengan dirinya sendiri, dan kemudian Bapak di situ berakting mati dan kemudian hidup kembali. Nah, ini nanti ada menjadi lelucon yang akan tidak bisa kami presentasikan dengan baik kepada teman-teman di luar Kristen begitu. Jadi kami percaya ada kejadian penyaliban itu sebagai sejarah, bahwa secara politis pemerintahan saat itu tidak ingin ada satu sosok yang diidolakan atau sosok yang mampu mempengaruhi melebihi kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Seperti itu, Abang, secara singkat. Terima kasih. Iya, jadi gini, mungkin saya bisa ulangi lagi ya sedikit. Yang maksud saya gini loh Pak, tentang tentang Yesus ini, kan gitu. Kalau dilihat dari data-data yang saya baca tuh, Yesus nggak mau sebenarnya dibunuh, ya kan? Nggak mau, nggak ingin dia dibunuh kan, malah dia sempat menghindari sampai dia berdoa kan, jauhkanlah beban ini daripada aku, sampai turun pula malaikat kan gitu untuk menguatkan Yesus. Yang saya maksudkan di sini, Yesus itu kalau dalam kekristenan teman-teman kita Kristen sering berdiskusi, Yesus itu kemauannya dia gitu loh untuk mati dibunuh kan, gitu. Ini kita berbicara tentang kematian ikhlasnya Yesus katanya gitu loh, sampai dibawa Yohanes 10 nomor 17 tadi itu menyerahkan nyawa. Padahal kalau dilihat dari itu, kalau memang dia ikhlas atau rela dibunuh, mati, ya atau disalib. Nah, saya mungkin lanjut ke penebusan dosa itu, untuk menebus dosa manusia. Kalau Bapak kan udah nggak mengimani itu. Cuman tentang keikhlasan dirinya ini loh, untuk mati rela dibunuh, ya toh, menyerahkan dirinya kayak gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam konteks itu, ya di dalam konteks data itu, enggak loh, dia enggak ikhlas, enggak menerima tentang pembunuhan yang akan diadakan kepada dia kan gitu. Sampai dia mengutuk Yudas. Kalau boleh kan, itu makanya saya katakan, kalau boleh Yudas ini jangan dihidupkan karena dia berkhianat. Kalau memang misalnya dia ikhlas dengan penyaliban atau pembunuhan dirinya sendiri, kata pendeta Ezra Soru, dia datang untuk khusus untuk mati, disalib, dibunuh, kan gitu. Gak nyambung kan di sini. Kalau memang seperti itu, kenapa harus mengutuk Yudas? Ya tak? Gitu loh. Terus kenapa juga harus dia berdoa? Kalau boleh, datanya di mana ya? Ntar saya lihat. Cawan ini atau beban ini, kan gitu ya, diangkat daripadaku. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam Ibrani 5 nomor 7, itu kan jelas di situ. Diselamatkan dia daripada maut. Maut ini kan kematian, berarti diselamatkan daripada kematian gitu loh. Nah, makanya data-data ini Yesus yang mana sebenarnya kan gitu ya. Ini kalau dalam versi-versi yang di dalam Bible itu kan, ada Yesus di dalam Kisah Para Rasul 12 nomor berapa itu, mereka berselisih tentang itu pun kata Paulus bahwasanya Yesus tidak mati. Mereka berselisih paham. Tambah juga di dalam Ibrani 5 nomor 7 kan, diselamatkan karena dia orang yang soleh, didengarkan doanya.
diselamatkan daripada maut. Maut itu kan kematian. Berarti di situ memang Yesus nggak mati, gitu loh. Terus itu ya yang saya sebelum masuk lagi ke data-data gitulah tentang Lukas 24 44 45 46 itu kan akan mungkin nyambung ke situ, karena di situ berkata Lukas menuliskan Yesus ini mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis dalam 5 kitab Musa. Nah, 5 kitab Musa ini setelah dicari nggak ada gitu loh. Nah, terus masuk lagi ke tanda Yunus. Tanda Yunus, Yesus memberikan tanda Yunus. Tanda Yunus berarti Yunus nggak mati. Yunus kan berdoa dalam perut ikan, gitu loh. Jadi Yesus ini sebenarnya nggak mati, nggak rela juga disalib, ya tak? Nggak rela dia dibunuh, karena kan tidak ada secara eksplisit Yesus berkata bahwasanya aku datang, ya, untuk mati dibunuh, kan gitu. Untuk menebus dosa manusia kan tidak ada juga itu, kayak gitu lah Pak. Lanjut Pak Rostro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa saya lanjut? Lanjut Pak Rostro. Jadi betul kondisi Yesus berdoa di Taman Getsemani bahwa dia seperti setetes darah berkeringatnya itu perlu. Dalam penelitian kedokteran medis, tingkat depresi orang tertinggi adalah di saat dia mengeluarkan keringat, di saat dia tidak kepanasan ataupun tidak ada faktor eksternal yang menyebabkan tubuh itu mengeluarkan tetesan keringat gitu. Jadi itu tingkat depresi yang secara kedokteran kita mengakui bahwa kondisi Yesus pada waktu itu, dia menghadapi suatu kenyataan pembunuhan itu. Jadi makanya kalau teman-teman Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu seperti Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Pendeta Esra Soru, ya silahkan, itu sudah masuk ranah dogmatis gitu, bukan pada ranah sejarah gitu kan. Kalau sudah dogmatis ya sudah selesai. Tapi kalau di sini mengatakan yang kita bahas adalah tentang Yesus itu ikhlas apa enggak, sebenarnya dia tahu apa enggak? Enggak tahu. Kalau memang dia tahu, tidak ada drama. Misalkan kita ada konsep bahwa betul-betul penyaliban itu terjadi secara sejarah. Ya, jadi di Taman Getsemani seperti meneteskan darah di peluh-peluh keringatnya. Kami dari saintis melakukan penelitian, apakah secara kedokteran itu sangat dimungkinkan? Dimungkinkan. Berarti di situ tidak ada muncul ikhlas tidak ikhlas. Itu kenyataan bahwa Yesus tidak bersedia dia. Ini berat sekali penyiksaan penyaliban itu. Gitu loh. Karena sebelum disalibkan, menurut sejarah, menurut konon dari historicalnya, itu kan Yesus disiksa dulu. Gitu loh. Jadi ini sudah bagian dari sejarah gitu. Bukan lagi ya kita lepaskan. Bukan saya tidak percaya tentang penebusan dosa, itu konsepnya sudah berbeda lagi Abang yang dibahas. Kalau ini tentang Yesus ikhlas tidak ikhlas, itu nggak ada hubungannya, karena secara medis itu sudah terkonfirmasi bahwa dia mengalami depresi yang begitu berat. Gitu. Berarti kan kesimpulannya ini sesuatu kejadian yang nyata kan. Seperti itu Bang. Kalau ini kita berbicara menangkap histori bahwa anggaplah Yesus itu tersalibkan, kan begitu. Karena secara dogmatis juga berbeda-beda di kalangan umat awam kami ya, karena cukup mendengarkan cerita dari sang pastor karismatik saja begitu. Terima kasih ya Bang. Oke, mungkin itu aja dulu. Mungkin Bang siapa? Ingin nyambung sedikit ya kalau boleh. Lanjut, Bunda Rama. Nanti saya Oke. Kita lanjutkan dulu sedikit tadi Bang. Ya Allah. Aduh, mohon maaf ini suara ya. Nah, ketika tadi tuh saya lanjut aja bahasannya. Yesus tuh kan ketakutan sampai tetesan keringatnya itu seperti butiran darah kan. Anda sudah menyampaikan bahwa itu ya wajar karena manusia ketakutan tuh bisa aja seperti itu.
Tapi ketika Yesus ini ketakutan, kemudian muncul malaikat memberinya kekuatan. Setelah itu selesai dia berdoa kan, ya Bapakku sedina cawan ini bla bla bla. Muncul malaikat memberinya kekuatan. Setelah itu kemudian dia mengajak murid-muridnya untuk menemui pasukan Roma ini kan. Dan perlu saudara saya ketahui ini bahwa Yudas berada beserta para prajurit itu kan. Nah, pertanyaan saya kemudian, kok mereka atau Yudas ini tidak mengenali gurunya? Padahal kan tiap hari sama-sama dengan Yesus. Di Yohanes ini diceritakan bahwa Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Mereka kaget kan, kemudian terjatuh ke tanah. Di tempat lain, dua pengarang ini mengisahkan ada ciuman Yudas, kiss Yudas. Setelah siapa yang ku cium itulah dia, kata Yudas kan. Jadi dua kisah ini menceritakan kisah para rasul yaitu Lukas. Kemudian di Yohanes tuh murid-murid Yudas tidak mengenali gurunya. Dua kali bahkan berapa kali Yesus berkata, siapa yang kau cari? Dijawab lagi oleh mereka itu, Yesus dari Nazaret. Padahal yang berdiri di depannya Yesus. Kok Yudas tidak mengenali itu bang? Nah, seperti yang kita tahu, Yesus mempunyai mukjizat bisa merubah rupa, ya kan? Ketika dia suatu waktu berjalan, kemudian dia melihat berbarengan dengan murid-murid yang sedang membicarakan dia. Yesus di sampingnya ini tidak dikenali loh. Bahkan Yesus sambil berbincang sama mereka bertanya, menurut kamu apa yang ini? Terjadi perbincangan. Dia tidak mengenali Yesus, ya kan? Nah, ini mujizat Yesus bisa merubah wajah, berubah rupa. Nah, menurut abang tuh gimana memaknainya itu, memahaminya? Silakan. Baik, untuk merubah muka, saya mendengar kisah ini itu dari sahabat-sahabat Muslim saya. Saya mendapatkan cerita juga tentang versi tentang proses penyaliban itu ya. Berarti yang ingin Bunda tanyakan jawaban dari saya ini adalah menurut sejarah yang kami kumpulkan dan percayai saat ini, atau seperti apa Bunda? Ya, menurut kami apa yang disampaikan oleh Al-Quran kami bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, melainkan yang dibunuh itu yang diserupakan. Saya ingin masuk ke situ bahwa di Bible pun dikonfirmasi bahwa Yudas tidak mengenali gurunya yang di depannya ini. Murid-murid yang tadi yang berbarengan di jalan itu lagi membicarakan tentang sesuatu peristiwa tentang kematian Yesus ini tidak mengenali pun Yesus yang lagi jalan di sampingnya. Artinya yang disalib itu yang diserupakan. Ya, terjadi memang pembunuhan, penyaliban, tapi bukan Yesus, tetapi yang diserupakan. Banyak data-data di Bible yang merujuk bahwa Yesus itu tidak disalib. Karena bagaimana mungkin seorang yang sebaik Yesus yang menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah, firman Allah, kok sampai dikatakan dia mati terkutuk? Ya, kira-kira dosa apa? Dan kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan Paulus, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Ya, karena dia mengutip di Ulangan ya, bahwa memang ada tertulis di perjanjian lama bahwa orang-orang yang digantung itu udah sepatutnya dia digantung karena melakukan sesuatu dosa yang besar. Nah, kan bertanya-tanya lagi nih, apa sih kira-kira dosa Yesus yang mengharuskan dia digantung begitu? Dan itu menandakan yang digantung itu orang-orang terkutuk. Artinya sudah melakukan sesuatu dosa yang luar biasa gitu loh. Semacam makar, penghinaan, penghujatan atau pemberontakan segala macam gitu Pak. Silakan. Apakah pantas Yesus seperti itu? Baik, jadi di tempat kami ada beberapa teolog perhimpunan teolog Asia Tenggara. Itu juga sudah kita secara sejarah kita bersepakat nih ya, dari hasil yang sudah ada bersepakat bahwa penyaliban itu terjadi. Itu
kami membantah apa yang disampaikan Paulus. Membantahnya begini, konteks Yesus disalib itu dia bukan terkutuk. Itu sangat membuat suasana politik tidak bagus menurut pemerintah. Cuman pemerintah ketakutan karena tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan. Dia mengajarkan kebenaran, maksudnya mengajarkan tentang ajaran-ajaran ketuhanan kan, seperti itu. Nah, tetapi proses ini diputuskan oleh masyarakat, gitu loh, masyarakat yang terjadi gejolak karena Mesias yang dianggap ini bukan Mesias yang menyelamatkan. Nah, ini ada satu kesalahan. Saya koreksi. Ada satu ketidaktepatan, ada misleading dalam pengajaran dogma gitu loh. Ya, sedangkan secara politik sejarah bahwa Yesus ini dihukum itu bukan karena dia sebagai orang yang terkutuk, tapi dia dihukum oleh beberapa usulan mayoritas pemegang hak suara pada masa itu, diserahkan kembali kan. Ini bagaimana? Ya sudah, hukum aja karena dia mengaku yang akan menjadi raja yang akan membebaskan penderitaan dari bangsa Yahudi, bangsa Israel kan. Seperti itu. Jadi terkait dengan Yudas tidak mengenali, nah kami dari sejarah menyampaikan bahwa ini dibahas ini di program doktoral. Ada satu buku yang diterbitkan oleh seorang pastor terkenal, saya tidak sebutkan, tetapi judul bukunya ini saya juga tidak sebutkan, kalau offline saya akan sebutkan, itu dibahas di program doktoral. Makanya kalau memang ada Kristen Katolik di sini yang di Indonesia ya, yang betul-betul ingin tahu, mari itu dibahas. Bahkan pendeta Esra Sorup, kalau memang dia master teologi atau dia doktor teologi dari denominasi karismatik atau Pantekosta, pasti dia membaca buku ini dikaji gitu, tentang sejarah. Itulah yang menggoncang, buku ini menggoncang seorang tokoh pendiri gereja di Indonesia. Bukunya kecil, tebalnya nggak sampai 200 halaman. Tetapi itu mampu menggoncang sampai dengan doktoral sampai sekarang, dan tidak pernah ditemukan atau disepakati antitesis atau yang membantah tentang buku tersebut. Dan itu dibahas sampai ke luar negeri buku tersebut. Ini ada satu tokoh. Nah, kembali kepada Yudas, tidak mengenali. Satu, konteks pada saat itu adalah, bahasa sederhana saya adalah penggerebekan. Di tengah malam terjadi penggerebekan di suatu taman kecil hutan yang tidak ada penerangan. Ya pada saat itu konteksnya banyak warga-warga atau bangsa Yahudi itu yang berambut panjang, bentuknya berjenggot sama, berjubah sama pada waktu malam. Nah, akhirnya bingung mengenali ini yang mana gitu. Karena waktu itu Yesus minta izin untuk berdoa sendirian gitu. Nah, saat Yesus kembali, Yudas kan mengatakan tidak bersedia. Kenapa Yudas tidak bersedia mengatakan itu? Yudas ketakutan juga, nanti kalau aku ini berkhianat, terus kemudian aku ketakutan dengan teman-teman dan saudaranya, dan juga ketakutan dengan pemerintah. Karena apa? Kalau sampai aku di depan ini ngomong, terus nanti ikut dihukum bagaimana? Kan begitu. Jadi konteksnya ada dua, bahwa itu karena kondisi gelap, bingung membedakan yang mana. Akhirnya Yudas sebagai sang pengkhianat. Dalam sejarah kami meyakini bahwa Yudas memang berkhianat, gitu ya, dalam konteks penghukuman terhadap Yesus, terlepas dari dia terkutuk atau tidak. Maaf, agak noising tempat saya. Demikian, Bunda. Mungkin Gurunda mau masuk atau belum? Enggak, Gurunda? Abang cuma kayaknya ini deh, mau maghriban, menjelang maghrib kan. Oke, dikit lagi kalau gitu. Nah, kalau kita baca di Yohanes itu, Banyak Pak, lagi lah kok, dikit lagi. di Yohanes tadi itu yang saya sampaikan tuh, para prajurit itu membawa suluh, membawa lantera. Artinya
bukan gelap ya, ada cahaya karena dia membawa suluh, membawa lentera, penerang. Tapi oke. Kita sebagai orang yang tentu bisa berpikir ya, kok Yudas tidak mengenali padahal ini dalam keadaan terang. Dan Anda tadi sudah mengkonfirmasi ya bahwa keempat ini adalah karangan-karangan Lukas, karangan ini. Jadi kalau sudah Anda imani sebagai sebuah karangan, ya kalau karangan ini kan ya namanya sebuah cerita yang diada-adakan gitu loh. Belum tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, itu karangan. Nah, ketika kita temui di dalam Bible ini antara satu penulis dengan penulis lain ini saling bertentangan ya, karena memang itu karangan ya. Di tempat lain dikatakan ada Yudas maju kemudian mencium Yesus dan disampaikan bahwa itu adalah pengkhianatan Yesus. Kisah Yudas, dua penulis ini mengisahkan itu ya, tapi di tempat lain beda lagi kisahnya. Nah, ya betul, ini karangan. Karangan, kembali lagi aku sampaikan bahwa karangan itu adalah sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Nah, berarti ini kan masih apa ya, kalau saudara-saudara Kristen ini mau berpikir bahwa ya kok saya mengimani sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu karangan, harusnya berpikir seperti itu Bang ya. Tapi itu kembali pada pemikiran Anda, iman Anda. Tapi saya ingin kembali ke Yohanes 11. Tolong kita tengok ke Yohanes 11 ya. Di situ judul perikopnya, sebab musabab pembunuhan Yesus, persekongkolan pembunuhan Yesus. Satu perikop itu diceritakan bagaimana kisah Yesus itu sehingga ingin dibunuh. Yohanes 11 itu Bang ya. Dan di penutup perikop itu dikisahkan bahwa Yesus itu dikejar kemana-mana dalam pencarian. Akhirnya dia ngumpet kemana-mana kan. Yesus tidak muncul lagi di depan umum. Nah, menyambung kepada apa yang disampaikan saudara saya Bang Santo tadi, bahwa memang Yesus ini tidak ikhlas untuk dibunuh. Dia kabur. Dia sempat kabur kemana-mana kan. Kita baca Yohanes 11. Dan keinginan para rabi Yahudi atau para imam-imam kala itu untuk membunuh Yesus tidak ada satupun hubungannya dengan penebusan dosa waris. Tidak ada satupun Bang. Kalau kita kolerasikan ke pengajaran Paulus bahwa akibat kesalahan seorang di Roma kan, akibat kesalahan seorang yaitu Adam, sehingga semua manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga akibat ketaatan seorang maka semua manusia terbebas dari dosa. Ini pengajaran Paulus di Roma ya, bahwa karena ketidaktaatan Adam semua manusia jatuh ke dalam dosa. Bunda, suaranya tuh putus tuh. Nah, kalau kita masuk ke Yohanes 11 ini sama sekali tidak mengisahkan tentang adanya pembunuhan Yesus ini ada kolerasi dengan pengajaran-pengajaran Paulus bahwa kematian Yesus ini adalah untuk penebusan dosa gitu Bang. Enggak masuk di situ ya. Tolong dicermati lagi Yohanes 11 itu satu perikop. Persepakatan pembunuhan Yesus. Ini Yesus kabur kemana-mana, ngumpet dari kejaran para rabi-rabi Yahudi. Dan kita lihat ya data terakhirnya, pasal terakhirnya ya, saya buka dulu satu ya. Yohanes 11. Kita lihat dulu di sana ya teman-teman. Yohanes 11 tuh di 53 ya. Yohanes 11:53. Coba Abang Rostrum buka ya. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Bunda, maaf, potong Ya, Bang. sedikit. Saya tidak membawa data di depan tangan, jadi maaf kalau saya agak terbatas untuk membaca atau Oke Bang, oke baik. mengutip ya. Terima kasih. Silakan Bunda. Iya Bang. Iya Bang. Aku kalau gitu aku bacakan ya. Yohanes 11:53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi kalau kita baca satu perikop ini nggak ada narasi bahwa kematian Yesus ini adalah untuk penebusan dosa-dosa waris kepada manusia ya, apalagi kepada Kristen ya, nggak ada.
Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu, akan datang juga kayak ke pesta?" Sementara itu, ini ya penutupnya ya, penutup perikopnya. Yohanes 11:57. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Artinya Yesus ini buron, dicari. Kalau memang sesuai yang disampaikan Bang Santo tadi, kalau memang Yesus ini tahu bahwa dia itu mati untuk penebusan, ya tentu nggak usah dia ngumpet kan. Nggak usah dia ngumpet sampai dikejar-kejar gitu. Gimana pendapatnya Bang? Silakan. Sebentar. Saya ingin mendengar Bunda, pendapatnya. Ya baik, saya ingin memastikan dulu dari pertanyaan Bunda ini ke sejarah atau konsep penebusan. Terima kasih. Sejarah. Boleh Bang digabungkan. Boleh Anda bahas konsep sejarah dengan gimana? Oke. Jadi begini, kalau konsep penebusan itu beberapa memang dari para teolog-teolog kan menggunakan atau mengutip proses konsep penebusan tentang dosa waris itu kan menggunakan beberapa kutipan daripada Paulus memang. Nah, sekarang begini, saya menjawabnya pada dogma. Di sini saya tidak bisa melihat siapa Muslim, siapa Kristen ya. Saya ngomong secara universal saja supaya bisa saya pertanggungjawabkan di saat nanti saya diminta untuk offline oleh teman-teman Kristen atau Katolik Indonesia gitu. Jadi tentang konsep penebusan dosa di dalam kekristenan itu antara Protestan dengan Kristen Pantekosta karismatik itu berbeda. Kristen Pantekosta karismatik itu selalu dia mengatakan bahwa ada dosa waris gitu. Nah, tetapi di kalangan Katolik dan Protestan secara dasar dogmatisnya kita tidak ada dosa waris gitu. Karena kan semuanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, kan saya sambungkan dengan konsep keselamatan. Keselamatan itu dogmatisnya berbeda, kita pisahkan. Jadi kalau di dalam konsep penebusan, Yesus itu bukan menebus, dia kematiannya itu menebus seluruh umat manusia dari setelah Adam meninggal sampai dengan nanti malaikat Israel tiup trompet kan, bukan untuk itu gitu. Nanti kalau untuk itu nanti hubungannya adalah tentang konsep keselamatan. Sedangkan konsep keselamatan itu ada pertentangan sendiri di kalangan Kristen dan Katolik sampai dengan saat ini. Dan saya mendengarkan khotbah-khotbah di setiap minggu gereja yang berbeda-beda. Ini kami akui gitu. Makanya kalau saya berdiskusi dengan teman-teman Muslim, saya mesti berdasarkan keseharian masyarakat yang kami jalani supaya nanti kalau dilakukan verifikasi itu betul gitu. Jadi yang Bunda tanyakan itu masuk kepada konsep keselamatan sekarang saya bahas. Nah, keselamatan di Kristen itu terbagi menjadi dua, ya kan? Ini bisa di googling ini. Sebenarnya nggak perlu saya jelaskan, sudah bisa. Gitu. Ada di kalangan pendeta itu mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kalau sudah percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa, ya sudah, nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Ekstrimnya begitu. Yang kedua, itu adalah bahwa keselamatan itu percaya kepada Yesus. Nah, disinilah pertentangan konsep penebusan dengan konsep keselamatan. Seperti itu, Bunda. Jadi ini saya terbuka apa adanya. Kalau memang teman-teman Kristen ada yang tidak bersepakat, silahkan naik untuk memberikan tanggapan berdasarkan konteks data ya. Ya, karena kalau Anda cuman Protestan, kemudian Anda mengkomplain, Anda tidak pernah ikut misa katekisasi di dalam Katolik, kemudian Anda tidak pernah mengikuti dogma, konsep-konsep pengajaran Pantekosta dan karismatik, ya
mending Anda jangan berpendapat karena akan mempermalukan kita sendiri sebagai sesama umat Kristiani. Seperti itu, Bunda. Mungkin kalau kurang tajam bisa ditanyakan, saya akan to the point. Terima kasih. Mungkin Oke, bisa. cukup. Mungkin itu aja intinya, mungkin itu aja ya. Sedikit banyaknya udah kita ada poin di situ. Tapi segini, gini, sedikit Bang Santo sedikit. Anda sudah mengatakan Bunda pengarang Rama dari tadi ngomong sedikit aja. tapi Bahwa panjang aku mau kali. makan. Aku mau makan dikit aja. Ini Oke, poinnya oke. loh. Ya kan tadi nggak ada yang mau ngomong, aku ngomong. Nah, Anda sudah mengatakan Bang bahwa ini karangan-karangan. Kok Anda masih mengimani gitu loh? Lanjut yang lain. Silakan Bang. Oke, jadi nanti ditanggapi sekalian sama Pak Rostrum gini ya. Untuk penebusan dosa sudah Pak Rostrum poinnya udah mengakui bahwasannya tidak ada. Yesus pun tidak pernah menyebutkan tentang nama Adam di dalam Bible. Nggak ada. Mau dicari pun itu memang nggak ada. Yang hanya menyebutkan nama Adam itu di Roma 5 nomor 12. Yesus tak pernah keluar dari mulutnya tentang penebusan dosa ini, apalagi dosa waris dan dosa Adam. Menyebut nama Adam aja Yesus nggak pernah. Nggak ada secara eksplisit Yesus menyebutkan nama Adam. Tapi saya nggak masuk di penebusan situ karena Pak Rasul juga sudah mengakui bahwasanya tidak ada penebusan itu. Karena sebelum masa dakwanya Yesus ini nggak ada. Sebelum Yesus datang itu nggak ada tentang penebusan dosa itu, nggak ada. Dari Adam ini nggak ada. Karena di dalam Yeskil banyak, di dalam Yeskil 18, 20 sampai 21, 22, 23 itu nggak ada. Itu udah jelas. Bapak menanggung dosa anak, tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa anak. Itu udah jelas ya. Cuman saya masuk di sini loh. Di dalam persaliban atau kematian, ya toh, kematian Yesus ini. Seorang nih. Di dalam Lukas 22 nomor 44 gini. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini berdoa loh. Kita aja yang bukan utusan Tuhan nih. Banyak doa kita yang dikabulkan oleh pencipta langit dan bumi. Apalagi sang utusan kan gini. Ini tentang pembunuhan, tentang kematiannya ini. Mau disiksa, mau diapain kan gitu loh. Sang utusan, bagaimana mungkin gitu loh. Tuhan itu nggak mengabulkan gitu loh. Kan gitu. Tapi kita merujuk ke data ya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7. Ini kata Paulus pun ini. Nah, jadi di sini dapat, kalau saya tarik lebih jauh, misalnya Galatia 3:13, dia mengatakan di situ mati, terkutuk, ya kan? Tapi di sini coba lihat. Nah, jadi data-data ini sebelum masuk ke lebih jauh tentang data-data Paulus ini yang tulisan-tulisannya ini 14 suratnya ini kalau saya lihat berkontradiksi gitu. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang sanggup menyelamatkan dari kematian, dari maut. Maut ini kan dalam bahasa Kristen kan mati, dari kematian. Dan karena kesalehannya beliau telah didengarkan. Ini telah didengarkan. Nah, kalau di dalam Lukas 24 nomor 4 Lukas 22:43 ini bunyinya gini. Lalu kelihatanlah kepadanya seorang malaikat dari langit untuk menguatkannya. Kalau di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 253. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Ini malaikat Jibril. Itu. Kalau dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 87 juga ada. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam. Dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini malaikat Jibril. Nama lain daripada Ruhul Kudus. Kan gitu. Nah, jadi melalui perantara malaikat ini Allah berfirman. Ketika berfirman kepada di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 55. Hai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan akan mengangkatmu kepadaku dan akan membersihkan dirimu dari mereka yang kafir. Kan gitu. Jadi kalau dilihat dari data itu ya, dua data tadi ya di dalam Bible itu, di situ sangat jelas loh, karena dia berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dia diutus, dia sebagai utusan, ya toh.
Kita aja bukan utusan nih, bukan utusan Tuhan, hanya makhluk ciptaan Tuhan yang fana ini. Banyak doa kita yang dikabulkan, apalagi sang utusan Tuhan ini. Kalau kita kembalikan juga di data, ternyata dia didengarkan, diselamatkan daripada kematian itu. Kan gitu ya Pak Rostro, mungkin cuma itu aja dulu, nanti bisa lanjut. Pak Rostro. Oh iya, maaf ya, saya kira belum selesai kan, saya menunggu wasit kan, tidak sopan untuk saya bercakap tanpa di ini. Tadi untuk yang Bunda tadi pertanyaannya saya lupa nih sambil jalan. Kalau untuk Abang Santos tadi saya di awal sudah menjelaskan, maaf kalau saya tidak menguasai konsep Muslim tentang Yesus, tentang Isa ya, karena saya juga masih tahapan belajar konsep Yesus menurut Muslim. Saya masih belajar, jadi saya tidak bisa menjelaskan atau menyandingkan atau mengkontradiksikan antara penilaian atau konsep Muslim tentang proses penyaliban Yesus itu. Dan saya tadi sudah menjelaskan bahwa ada 3, satu tentang proses penyaliban atau kejadian penyaliban ini. Di sini ada 3, satu secara sejarah penyaliban, yang kedua nanti akan dihubungkan dengan doktrin atau dogma penebusan dosa, dan yang ketiga itu nanti akan dihubungkan lagi dengan doktrin atau dogma tentang keselamatan. Seperti itu Abang. Jadi kalau ini Abang bertanya, tadi itu saya ingin bertanya lagi nih, Abang ini ingin saya jabarkan yang di konteks mana gitu. Seperti itu Abang. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab atau mengklarifikasi, atau saya berapologet kan dengan konsep ini yang saya tidak memahami Muslim. Saya masih belajar sekarang tentang Muslim, seperti itu, Bang. Iya. Saya ngerti, Pak. Saya ngerti. Jadi gini, Pak, maksudnya gini, kan ada satu oknum yang dilahirkan dari seorang perawan yang tanpa hubungan biologis, kan gitu ya. Nah, oknum ini ya yang dibahas di dalam Bible, ada di dalam Bible dan juga di dalam Al-Quran, kan begitu. Cuman kalau kita, ini saya kembali kepada data yang tadi yang saya bacakan tadi, ya kan? Tentang data-data yang di Bible itu, misalnya yang saya bacakan tadi itu di dalam Lukas berapa itu, sama Ibrani 5 nomor 7 itu. Jadi di situ kan dia berdoa meminta pertolongan kan, di dalam Lukas nomor 2244 itu. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini kan tentang mau dibunuh gitu loh. Dia mau dibunuh, diseret, mau dibunuh, disiksa, diludahi, ditempeleng kan gitu ya. Ya kan, seorang utusan ini, seorang utusan Tuhan yang Bapak Pak Rostrom juga mengakui bahwasanya dia ini hanyalah utusan. Oke, kita udah sepakat di situ. Nah, sang utusan ini berdoa kepada Tuhan yang mengutus dia gitu loh. Nah, makanya saya kembali misalnya analoginya gini ya. Aku saja bukan utusan Tuhan. Hanya ciptaan manusia yang fana, banyak dosanya, tapi banyak doa saya dikabulkan, apalagi sang utusan ini. Tapi saya nggak masuk ke logika itu kalau nggak berbasis data. Nah, kalau data di dalam Bible, makanya saya baca tadi di dalam Ibrani 5 nomor 7 itu kan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepadanya yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya beliau telah didengarkan. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau dilihat dari data-data kekristenan itu sendiri atau di dalam Bible itu, bahwasanya dia ini diselamatkan, tidak mati, tidak disalibkan gitu. Kalau mau lihat dari mujizat-mujizat Yesus yang ada di dalam Bible itu pun sendiri, dia kan bisa merubah wajah, kan begitu ya. Kalau kita tarik lebih jauh tentang data-data itu, kan begitu. Tapi memang poinnya di sini dia kayaknya diselamatkan, ini nggak disalib, nggak mati pula dia ini, karena didengarkan kan. Itu data yang apa ya, yang ada di dalam Bible itu sendiri gitu loh. Dan kalau kita lihat tentang yang digantung ini di salib ini, di dalam Ulangan 21 nomor 23, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan,
Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Nah, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalibkan atau dipotong tangan dan kaki mereka, ya tahu, dengan bertimbal balik atau diusir dari negerinya. Yang demikian itu adalah suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh azab yang besar. Nah, hukum salib sebagai ganjaran bagi orang yang menantang Tuhan dan Rasulnya, kan begitu, sebagai firman Tuhan yang di atas tadi. Di dalam perjanjian lama juga itu ada, ya. Terus di dalam Al-Quran ini saya kasih aja, data-data gitu loh. Nah, sekarang bagaimana pula Yesus harus dikatakan telah disalibkan? Apakah Yesus merupakan musuh Tuhan sehingga harus dihukum salib gitu loh? Kan begitu, Pak? Apakah dia ini musuh Tuhan atau kekasih Tuhan gitu loh? Kan dia utusan nih, bukan musuh Tuhan. Karena kalau di dalam ulangan tadi, ulangan berapa tadi? 21, 23 itu, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Nah, ini kan dia utusan, bukan musuh Tuhan ini. Kayak gitu. Jadi data-data di dalam Bible itu sebenarnya sebelum lanjut misalnya ya penyelamatan pembuatan keselamatan Yesus itu di Mazmur, ya toh? Itu banyak juga itu tentang keselamatan Yesus ini, ya, nggak mati di salib kayak gitu. Kalau dilihat dari data-data itu gitu loh, Pak. Mungkin itu aja dulu, Pak. Iya, Abang. Terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit 1 detik itu, karena di dalam Galatia ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah ini, ya kan? Komparasi dengan ulangan tadi itu, ulangan 21, 23 itu. Hukum salib kan sebagai ganjaran bagi orang yang menantang Tuhan. Nah di sini kan Yesus emang menentang apa kepada Tuhan? Dia kan utusan Tuhan, menentang apa dia kepada Tuhan? Kayak gitu. Gitu loh. Jadi ya coba maksudnya tanggapan Pak Rostrum aja lah. Silakan. Tadi sudah saya jelaskan waktu ditanyakan oleh Bunda siapa tadi ya, mungkin di 30 menit yang lalu Abang, atau 40 menit yang lalu, itu saya memisahkan ada 3, dan kalau memang konteksnya ditanyakan tentang sejarah saya sudah jawab, berarti kita berbicara tentang sejarah. Kemudian kalau sudah berbicara tentang dogma juga tadi sudah saya sampaikan, mungkin kawan-kawan, rekan-rekan ada yang menyimak sejak awal. Jadi itu tanggapan kami, mungkin tanggapan saya, dan pertanyaan Abang mirip sama dengan Bunda tadi yang izin makan atau bagaimana tadi ya, mungkin itu Abang. Jadi kalau memang dari Abang, misalkan ini kan diskusi ya, dari Abang menyampaikan misalkan memang ada satu tembok pemisah yang cukup tinggi di situ antara pemahaman Kristen dengan Muslim, bahwa perbedaannya adalah kalau di Kristiani itu kan secara sejarah mengakui tentang proses penyaliban kepada Yesus, penghukuman kepada Yesus. Tadi sudah saya jelaskan secara sejarah ya Bang. Saya tidak masuk kepada dogma. Ya. Kepada dogma itu nanti itu akan nyambung kepada satu konsep yang namanya penebusan dan konsep yang namanya konsep keselamatan gitu. Jadi kalau dari sisi sejarah saya mengulang lagi bahwa memang ada satu tembok pemisah antara antara tempat saya dengan tempat Abang ini tentang perspektif Yesus itu disalibkan atau tidak, kan seperti itu. Nah, saya juga melakukan komparasi dan memang saya tahap belajar, jadi saya tidak mungkin akan bisa memuaskan atau istilahnya bisa melakukan sharing pengetahuan, karena tentang konsep Yesus tidak disalib atau digantikan dengan orang versi Muslim ini, saya dalam tahap belajar juga Abang. Saya memang mencari secara
literatur dan rekan-rekan muslim saya yang baik kalau saya dari Singapura atau Malaysia itu membantu untuk memberikan dasar-dasar pemahaman menurut muslim tentang Yesus itu tidak disalib gitu. Nah, kalau dari sisi sejarah kami Kristen itu kejadian penyaliban itu terjadi. Itu sih Bang. Terlepas saya tidak membahas tentang konsep penebusan dan konsep keselamatan. Tetapi kejadian penghukuman di kayu salib, di tiang salib istilahnya, atau digantung atau dibunuh atau konsep apapun, hukuman mati istilahnya, itu terjadi terhadap Yesus. Itu memang ada satu tembok pemisah kita yang di situ belum ketemu titik tengah sampai saat ini kan. Kira-kira bagaimana? Seperti itu. Bunda, silakan. Bunda Rama lanjut dulu, saya izin 7 menit apa 8 menit. Bentar, saya Theodor. Bentar Bunda. Jawabanku belum. Dari tadi aku nunggu. Jawabanku belum dijawab. Pertanyaanku belum dijawab. Saya sedikit ingin berkata begini. Izin, setelah ini aku mute ya, baru kau Peteo puas. Gini Bang Nastrum, di awal tadi Anda berkata, ya kita sama. Makanya saya masuk tentang konsep penyaliban karya keselamatan ini. Artinya kita beda Bang ya. Oke, Anda sudah mengakui ada dinding pemisah itu. Kita beda ya. Tapi saya ingin kembali bertanya tadi pertanyaan saya Bang ya. Anda sudah meyakini bahwa itu karangan. Kok ini karangan? Udah diyakini karangan. Kenapa masih diimani? Pengajaran-pengajaran ini Bang? Silakan Bang ya. Hanya itu yang ingin aku tahu. Silakan. Memang teman-teman muslim ketemu saya juga begitu. Ngapain kamu? Ya bahasa singkatnya kalau orang Indonesia, ya ngapain? Kan memang karena kan dari awal kalau kita lihat dari literatur daftar pustaka yang ada di Indonesia, baik itu di lembaga Bible maupun di seminari Katolik Protestan, itu buku-buku itu tidak bisa dihilangkan dari daftar perpustakaan dan masih ada sampai sekarang. Umur buku itu kan sudah lebih dari 100 tahun, ada yang berbahasa bukan bahasa Indonesia ya. Itu menjadi mata pelajaran daripada para rohaniwan yang memang kita mengakui ada satu kecacatan sejarah atau kecacatan dalam proses pengumpulan. Kalau bahasa ke muslim itu kodifikasi, kalau dalam bahasa kami kanonisasi. Nah, di dalam prakanonisasi di masa itu memang sangat terbatas gitu. Kami mengakui itu, dan akhirnya dengan keputusan Bapak Gereja, ya sudahlah, apa yang kita kumpulkan ini kita putuskan untuk seluruh dunia supaya tidak terjadi keguncangan. Tadi siang jam 2 atau jam 3 tadi saya gabung itu, saya sampaikan bahwa pada waktu itu justru ratusan temuan kalau bahasa muslim kan salah apa ya, kalau itu valid tidak valid itu apa sih bahasa teman-teman muslim itu? Ampun, ngeblank saya. Nah, memang kita akui di situ ada iya apa gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kita akui, tetapi kan secara kita sudah bayangin usia keyakinan kami dengan teman-teman muslim lebih tua kami gitu. Bagaimana kami harus merombak? Nah, apa yang kami ini kita akui sebagai kekurangan, akhirnya kita perbaiki dengan dalam konsep kita di jemaat atau jemaat yang masa kini ini bagaimana? Ini kan menjadi PR gitu. Sedangkan kan sekarang gereja-gereja masa kini apalagi di Indonesia itu konsepnya sudah lebih kepada komersial daripada memberikan dasar-dasar keimanan gitu. Saya kasih contoh di beberapa waktu Komal yang lalu, ada satu pastor, silakan Anda googling sekarang Bunda, ada pastor itu di Singapura juga kena undang-undang gitu loh, karena juga lebih komersil. Disitulah, nah saya tahu di situ ada. Nah makanya saya berdiskusi dengan teman-teman muslim, saya memberanikan diri itu. Ya saya ingin mendapatkan data akademis, di mana persepsi perbedaannya, dan karangan ini, kenapa karangan ini masih saya yakini? Saya dapat warisan keyakinan dari keluarga turun-temurun Bunda. Jadi
Nah, kan pemahaman saya kan berjalan seiringnya waktu usia, saya menempuh pendidikan, saya berdiskusi dengan banyak orang secara kultur yang berbeda. Disitulah saya membuka diri untuk berdiskusi, untuk menemukan satu konsep atau satu kesamaan terhadap konsep ketuhanan itu seperti apa. Seperti itu, Bunda. Jadi ya kenapa saya yakini? Saya dapat warisan. Dan saya menggunakan konteks tekstual kritisism, kemudian saya menggunakan pendekatan sejarah, saya menggunakan akademis ini ya berjalan seiringnya waktu, ya memang ini proses yang saya jalani, Bunda. Itu, Bunda. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Itu iman Anda ya. Lanjut yang lain. Di sini maghrib, lanjut. Baik, Pak Rostum, terima kasih atas waktunya ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan saya yang terakhir saja, begitu ya. Insya Allah nanti dari jawaban Pak Rostum itu bisa memberikan pembelajaran tambahan ilmu pengetahuan kepada saudara-saudara Kristen ya untuk memahami konsep kekristenan ya. Nah, jadi di sini yang ingin saya pertanyakan adalah penggabungan antara fakta historikalnya dan pandangan dogmatisnya gitu. Saya akan membawakan satu retorika sejarah yang saya gabungkan dengan dogmatis secara benang merahnya, itu tentang konsep penebusan dosa sebagai keselamatan, karya keselamatan daripada Tuhan itu. Nah, gini, kita meyakini, banyak umat Kristen meyakini bahwa pondasi utama kedua benang merahnya adalah ketika penjabaran Yohanes 1 di data nomor 14. Nah, tapi saya membawakan satu retorika di dalam Matius 27, Matius 27 mulai dari nomor 24 dengan nomor 25. Di situ diucapkan, saya ambil poinnya, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, ini konsep dimulainya retorika penyaliban Yesus. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, darahnya di situ dimaksud adalah, kalau kita baca satu perikop yang dimaksud adalah Yesus di situ. Ditanggung atas kami di sini adalah orang-orang yang pada saat itu berseru ingin menyalibkan Yesus di situ, dan atas anak-anak kami. Nah, ada pandangan yang terbesit di dalam saya gini. Seandainya Yesus itu diyakini sebagai utusan yang kemudian di dalam tubuh Yesus itu dilengkapi suatu mukjizat ya daripada sang sumber atau ekserkoma itu, harusnya pada saat terjadinya peristiwa tersebut masyarakat sudah percaya begitu loh, mengikuti dan percaya bahwa Yesus ini betul-betul adalah sesuatu sosok atau oknum yang betul-betul bersumber daripada langit. Nah, kenapa saya katakan begitu? Kalau seandainya kejadian di dalam Matius 27 mulai dari 24-25 itu kita bawa dalam suatu perumpamaan suatu sidang, berarti begini. Berarti orang-orang pada saat itu harus bertanggung jawab atas kematian Yesus sampai kepada anak-anaknya. Mereka siap bila kelak dipertanyakan tanggung jawab karena meminta Yesus disalibkan. Nah, artinya anak-anak pada saat itu, sehingga pada anak-anak pada saat itu juga harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kenapa Yesus disalibkan. Nah, bukankah seandainya Yesus memang dilengkapi mukjizat, kenapa pada saat itu tidak menunjukkan aja mukjizatnya gitu loh, bahwa saya ini benar loh daripada utusan dari langit, dari Bapa begitu loh. Kenapa engkau masih menyelamatkan aku? Kenapa Yesus tidak mengatakan saya itu ingin menebus dosa kalian gitu loh? Kenapa tidak disampaikan Yesus? Kenapa kamu harus menyalibkan saya? Kenapa tidak pada saat itu aja? Kenapa tidak ada data-data yang mendukung bahwa Yesus mengatakan, saya ini datang ke sini untuk menebus dosa kalian, gitu loh. Kenapa saya disalibkan? Bukankah dengan tanda-tanda mukjizat dalam Yesus itu sudah bisa mampu meyakinkan orang-orang pada saat itu bahwa Yesus ini adalah sosok yang berbeda dengan manusia yang lain? Nah, ini tapi kenapa tetap terjadi konsep penyaliban, begitu loh. Bahkan yang kedua adalah, kenapa justru malah orang Kristen mengakui konsep penyaliban itu sebagai konsep penebusan dosa?